Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Hans Niemann Moke menang mutlak atas Nikita Vitukov di 3 game yang mereka mainkan selama 5 hari ini kawan. Di permainan klasik, Hans Niemann unggul 1 game pada game pertama, 5 game lainnya berakhir miss. Kemudian berlanjut ke permainan rapid kawan dengan skor yang cukup meyakinkan 8-4. Dan di hari terakhir kemarin malam kawan, keduanya melanjutkan di permainan blitz 3 menitan. Dan lagi-lagi Hans Niemann unggul mutlak kawan dengan skor 9-3. Hans Niemann hanya mengalami 1 kali kekalahan di permainan blitz pada game keempat. Selebihnya 4 kali remis dan sisanya kemenangan bagi Hans Niemann Moke. Luar biasa Hans Niemann. Minggu yang lalu kawan, dia menghajar Anish Giri, kemudian sekarang menghajar Nikita Vitukov. Nikita Vitukov bukan Grandmaster kaleng-kaleng kawan. Dia sempat menembus elo 2750 di kisaran tahun 2019. Sekarang elonya sudah turun di angka 2600-an kawan. Artinya Nikita Vitukov ini bukan Grandmaster kaleng-kaleng. Dan Hans Niemann besok akan melanjutkan dui tarung lagi kawan, terbang ke Paris, Prancis menghadapi Grandmaster Senior Etienne Baccord asal Prancis kawan. Kita tunggu saja hasil dui tarung di Prancis seperti apa, di mana Hans Niemann sedang melawan dunia kawan. Dan kita akan coba lihat 1 game di permainan blitz antara Hans Niemann Moke melawan Nikita Vitukov. Saya pilih pada game ketiga. Game yang lain terbilang cukup rumit kawan, banyak sekali langkah-langkah yang tidak akurat dari kedua pemain. Banyak langkah-langkah bertanda merah. Saya coba ambil game yang terbilang minim langkah kesalahannya saja supaya lebih menarik. Kalau banyak langkah yang bertanda merah, saya rasa kalian juga nanti tidak menyukainya. Saya ambil game ketiga blitz saja dengan keakuratan Hans Niemann terbilang tinggi kawan, sekitar 91,9% dalam permainan blitz 3 menitan. Langsung saja, Nikita Vitukov mengawali ready opening dengan kuda F3. Ada pion G6, pion D4, kemudian setelah kuda F6, ada kuda C3, setelah pion D5, gajah F4. Settingan permainan London System kawan, atau kalau ada kuda C3 terlebih dahulu, ya sering kita kenal dengan nama Jobava London, yang dipopulerkan oleh Jobava Bahadur kawan. Inilah Jobava London. Ya, Jobava London bisa diawali dengan langkah seperti ini kawan, tanpa ready opening. Ya, pion D4. Di sini kalian bisa melanjutkan kuda F6, kuda C3, pion D5, dan gajah F4. Ini juga settingan Jobava London. Tapi tadi dibuka dengan ready opening terlebih dahulu kuda F3, pion G6, pion D4, kuda F6, kuda C3, pion D5, gajah F4. Kemudian gajah G7. Langsung menyerang kawan, kuda B5. Tenang, ada kuda A6 dari Hans Niemann Moke. Setelah pion E3, rokade di sini. Kemudian mengembangkan gajah terang ke E2. Stockfish tidak terlalu menyukainya kawan. Pion H3 terlebih dahulu yang lebih kuat. Untuk coba solidkan pertahanan terlebih dahulu agar tidak ada tusukan perwira hitam. Gajah K, kuda K ke petak G4. Ya, ini langkah yang terbilang normal juga, kembangkan perwira. Nah, kuda ke E4 langsung mencoba keluar di sini menempati pos yang cukup mengganggu area pertahanan putih kawan. Lagi-lagi kita lihat tadi evaluasi bar juga tidak terlalu menyukainya. Kuda ke H5 serang gajah kawan yang kuat. Mungkin ke petak G5 kah? Bisa kalian kejar dengan pion F6 atau bermain dengan pion C6 untuk usir kuda. Kuda mundur baru diikuti dengan pion F6. Memilih langsung kuda ke E4. Dan langsung ditantang dengan kuda D2. Langsung diterima Hans Niemann, kuda pukul kuda D2, ambil balik oleh menteri, pion C6, kuda C3. Kuda C7, ya aktifkan ke posisi yang lebih bagus kawan, karena perwira di tepi papan tentu jelek posisinya. Jadi langsung pindahkan saja, tidak perlu menunggu lama, kuda C7. Rokade, pion F6 kawan, ya untuk kontrol ruang-ruang gelap ini untuk dukungan permainan pion E5-nya nanti ke depan. Didahului dengan pion E4, tetap pion E5 dimainkan oleh Hans Niemann. Nah, pion D pukul pion E5, pion F pukul pion E5, ganggu gajah, gajah G5 serang menteri, menteri naik ke petak D6, kemudian pion E pukul pion D5, pion C pukul pion D5. Kalau kita lihat posisi pion di atas papan sekarang sampai langkah ke-15 ini kawan, hitam mempunyai 3 kumpulan pion kawan.
2 pion di sisi kanan sisi raja, di pusat ada 2 pion dan 2 pion lainnya di sisi menteri. Sedangkan putih punya 2 kumpulan pion saja. Ya, kalau kita lihat struktur seperti ini, tentu putih punya keunggulan struktur pion. Tapi maksud Hans Niemann bermain seperti ini, dia ingin mendapatkan kontrol yang bagus di center dengan 2 pionnya ini. Jadi korbankan struktur pion seperti ini untuk mendapatkan penguasaan di pusat. Karena salah satu filosofi permainan catur kawan, siapa yang bisa menguasai peta pusat, dia berpeluang besar untuk memenangkan game itu. Lanjut kawan. Ada benteng AD1. Tekan pion pusat, ada gajah E6, gajah H6 menantang pertukaran, terima saja kawan langsung yang terkuat di sini. Setelah itu menteri kalian geser ke petak B6, menyerang pion yang di sini. Juga untuk dukungan pion-pion kawan. Memilih menteri langsung ke petak B6, gajah pukul gajah G7, ambil balik oleh raja, kuda A4, menteri C6, pion B3 untuk berikan ruang pergerakan manuver kuda kawan. Kalau ke sini nanti memberikan tempo lebih cepat bagi pion D4. Hans Niemann keluarkan benteng AE8. Kuda B2. Kalau langsung dengan pion C4 artinya membuat langkah pengorbanan pion kawan. Kuda ke C3, pion C pukul pion B3, pion A pukul balik pion B3. Memang dirasa cukup imbang di posisi ini, tapi kalau kalian membuat langkah pengorbanan pion, tentu kalian harus hitung lebih cermat lagi. Kehilangan materi tentu mempunyai konsekuensi yang terkadang berat kawan. Jadi kuda B2 saja, pion D4, kuda D3, gajah F5, buka akses benteng melindungi pion dari ancaman kuda dan juga untuk persiapan memulai permainan kuda versus gajah terang. Pion F4 dan Stockfish menyarankan di sini menteri ke petak B6 kawan. Melepaskan pion. Ke sini, pion pukul pion. Nah, kuda ke D5, siap lompat untuk garpu benteng ataupun ke petak C3 nanti kawan. Memilih pertukaran gajah sikat kuda D3, ambil balik menggunakan pion, menggunakan menteri yang kuat kawan, menggunakan pion, membuat posisi pionnya terpisah di pusat. Memang dia gunakan untuk menghentikan pion hitam di lajur E ini. Maaf salah klik kawan, langkah selanjutnya adalah pion E pukul pion F4. Tidak mungkin diambil balik dengan benteng langsung kawan. Kalau dengan benteng ya benteng pukul benteng, setelah itu gajah di belakang jatuh. Jadi gajah F3 saja serang menteri. Menteri D6, lindungi pion kawan. Ada gajah ambil pion B7, memang sulit untuk mempertahankan pion ini kawan. Kalau pion ini dipertahankan, pion ini yang bisa jatuh. Jadi gajah ambil pion B7 langsung, kuda B5. Nah, gajah langsung tarik mundur ke petak E4 kawan. Mungkin yang tidak disukai nanti kuda C3, garbu benteng, garbu gajah juga. Memilih dengan langkah benteng DE1 menantang pertukaran benteng, ditolak benteng hanya diangkat ke petak E3 saja. Tentu kalau benteng pukul benteng, salah satu pion akan maju satu langkah. Menteri A5, menteri B6. Menantang pertukaran menteri juga ancam gajah kawan. Langkah ini sebetulnya terbilang bagus. Memang di posisi ini tidak terlalu banyak langkah bagus bagi hitam. Ini memang langkah bagus dari Hans Niemann untuk netralisir kekuatan menteri untuk menghindari ancaman pada kudanya. Menteri pukul menteri ambil balik oleh pion A. Pion A4, kuda C3. Nah, benteng ke A1. Segera membuka permainan lewat sisi kiri papan yang kuat. Memilih dengan langkah gajah A6 untuk melindungi pion. Cukup natural langkah ini. Nah, pion G5 sekarang. Gajah C4. Masih ada kesempatan bermain dengan benteng A1 tadi. Tapi memilih gajah C4. Pion G4. Benteng A1 ada benteng F5. Jaga baris kelimanya kawan. Dorong pion B4. Di sini kuda ke E2 skak. Raja mojok ke H1 diikuti benteng H5. Awas ada skak garbuan kawan pada benteng. Benteng bergeser ke E1. Benteng mundur ke E5. Langkah bagus dari Hans Niemann Moke. Kemudian pion H3. Pion pukul. Ambil balik. Korban pion tadi kawan. Benteng ambil balik skak. Raja G2 diikuti benteng E bergerak ke H5. Ancamannya bisa skak mat. Harus berhati-hati. Nah terlihat hitam korban kuda kawan. Sikat saja. Memang nanti benteng ini gantinya repot juga kawan.
memilih dengan Raja F2, benteng H2 skak. Raja F3, benteng E5, langkah bagus kawan. Apa konsennya? Konsennya adalah ancaman skak mat, diikuti nanti benteng juga melakukan skak. Di lajur G, diikuti pion juga kawan, bisa skak mat, berbahaya sekali. Benteng H1, nantang pertukaran. Benteng E3 skak terlebih dahulu. Raja G4, benteng G2, Raja F5, dan pion H6. Awas kawan, ancaman skak mat di depan mata. Benteng H5, kuda G3 skak garbuan pada benteng. Di posisi ini kawan, Nikita Vitukov menyerah. Dan coba lihat kawan, kontrol waktu dari Hans Niemann Moke masih punya 1 menit 33 detik. Artinya dia bermain sat saja kawan, Hans Niemann Moke. Luar biasa Hans Niemann Moke. Kita tunggu kawan bagaimana duit tarungnya Hans Niemann melawan dunia. Besok akan menghadapi Grandmaster Prancis Edin Barport kawan. Ya, Grandmaster senior. Seniornya Maxime Lagravière. Nah, apabila permainan tetap dilanjutkan di sini kawan, ya raja ini bergerak ke petak G4. Tak ada pilihan lain kawan. Ataupun di sini kalian ambil pion di sini, ya benteng kalian jatuh. 2 langkah berikutnya skak mat kawan. Nah, di sini. Kalau bergerak ke petak G4, kuda tetap ambil benteng. Kalau kalian ambil langsung, tetap kawan ancamannya skak mat 1 langkah. Ya, kalian tidak mau kena skak mat lebih cepat kawan di sini. Kalian bergerak ke petak H4, tetap juga kuda ke F6. Diikuti benteng ke sini, bisa skak mat. Mungkin kalian korbankan benteng untuk memperpanjang permainan, bisa jadi. Dan gajah ini bergerak ke petak E6 kawan, dan seterusnya. Silakan kalian lanjutkan sendiri. Oke kawan, itulah salah satu game di permainan Blitz antara Hans Niemann Moke versus Nikita Vitukov. Kita tunggu saja duit tarung berikutnya Hans Niemann Moke melawan Edin Barport besok di Paris, Prancis. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.